ulama dunia dengan ulama akhirat itu memang beda. Ulama akhirat, ulama yang betul-betul takut pada Allah. Jadi kalau ulama dunia itu masih menginginkan jabatan, menginginkan uang, itu ulama dunia. Kalau ulama akhirat, ulama yang betul-betul takut pada Allah, sangat hati-hati. Jadi kalau masalah dunia itu tidak begitu tertarik. Tidak tertarik dengan jabatan, tidak tertarik dengan uang. Dia membela agama Allah itu betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi ulama yang akhirat inilah ulama yang harus dipatuhi. Dalam surat Fatir ya, ayat 28 diterangkan, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Kalau di kitab Tambihul Ghafilin itu diterangkan ulama itu ada dua macam, ulama dunia dan ulama akhirat. Bagaimana cara membedakan ini ulama dunia dan ulama akhirat? Ulama dunia itu yang masih menginginkan jabatan, menginginkan uang, sampai berani yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, itu ulama dunia. Oh, enggak apa-apa ini, enggak apa-apa, bukan haram, hanya makruh misalnya, padahal itu haram. Sampai berani mengatakan seperti itu demi uang. Nah, ini ulama dunia. Tapi kalau ulama akhirat itu betul-betul takut pada Allah. Jangankan melakukan yang haram, yang makruh pun tidak akan dilakukan. Biasanya ada tanda-tandanya. Ya, tidak menginginkan jabatan, tidak menginginkan uang, sampai merokok pun selalu mengucapkan kalau diberi rokok, ya terima kasih, terima kasih. Itu ulama akhirat itu. Ada ulama akhirat yang betul-betul sangat menjaga. Jadi ulama akhirat ini harus hati-hati menghadapi ulama semacam ini. Maksudnya apa? Hati-hati ya, jangan sampai menghina. Ada orang yang menghina padahal tidak secara langsung, hanya fotonya dirobek-robek, fotonya diinjak-injak. Hidupnya rata-rata akhir hayatnya tuh mengenaskan. Ini ada ulama dunia sampai berani menghina ulama akhirat itu. Ulama akhirat itu memang kuno begini-begini, sampai berani mengatakan seperti itu, atau menghina dengan cara lain, mengatakan saya yang benar, ulama itu ya memang mungkin ngambil dari kitab ini. Padahal kalau hukumnya itu sudah haram ya haram. Kalau ngambilnya tuh dari firman Allah tuh ya jelas. Kalau dari hadis itu kan ada yang hadis itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, dhaif, kan macam-macam kalau hadis itu. Kalau ulama akhirat itu ulama yang betul-betul menjaga dari perbuatan haram. Jadi ulama akhirat ini harus hati-hati, jangan sampai dihina. Sudah banyak ya kejadian ada orang menghina ulama akhirat ini ya. Ada 3 pemuda ya, 3 pemuda ini kisah nyata ya. 3 pemuda ini ngerjain ulama gitu ya, ulama akhirat. Yang satu temannya disuruh masuk keranda, yang 2 di luar. Terus ulamanya itu dipanggil, ulama akhirat itu dipanggil, ini teman saya meninggal. Terus ulamanya tanya, ini sudah benar-benar meninggal apa masih hidup? Jawabnya, sudah meninggal. Diulangi 3 kali, ini benar-benar sudah meninggal apa masih hidup? Ya meninggal, masa hidup disolatin gitu ya. Itu kan pertanyaan seperti itu diulang-ulang 3 kali kan menunjukkan barangkali ini bohong-bohongan atau apa gitu, mungkin ulama akhirat itu menganggapnya. Kata-kata seperti itu diulangi 3 kali. Oh ya sudah, saya sholati kalau gitu. Kan sudah jawab meninggal. Akhirnya disolati. Setelah disolati didoakan husnul khotimah, terus pulang ulama akhirat itu. Setelah ulama akhirat itu pulang, temannya yang 2 ini kan di luar ya, di luar keranda, tertawa terbahak-bahak. Ya merasa puas, ulama kok masih bisa dibohongi, masih bisa dikerjain gitu loh. Akhirnya dibuka, temannya yang ada dalam keranda itu disuruh bangun. Ternyata kaku sekujur tubuh. Orang yang barusan meninggal itu biasanya kan masih lemes ya.
Ini kalau sudah beberapa jam itu biasanya kan kaku. Ya ini barusan ulamanya sudah pergi langsung dilihat kok loh. Kan hanya sebentar kok sudah kaku seperti orang yang sudah meninggal beberapa jam aja kaku. Ternyata mati beneran. Ini hati-hati ya. Makanya ada istilah ulama itu darahnya beracun, dagingnya beracun. Jangan main-main dengan ulama. Kalau bisa dengan ulama itu yang tawadhu, dengarkan nasihat ulama, setelah itu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan apa yang diajarkan, insya Allah hidup Anda akan berkah. Jadi orang yang menghina ulama akhirat sampai berani dikatakan ulama itu keras, padahal tidak keras. Ulama seperti itu tegas, tapi sampai berani menghina ulama dengan mengatakan keras, itu saja sudah diberi azab oleh Allah yang berupa sakit yang tidak sembuh-sembuh. Apalagi sampai menghina, menginjak-injak, ya malah hidupnya mengenaskan. Biasanya akhir hayatnya tuh mengenaskan.